bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa ibadah kita pada pagi hari ini. Harus kami kesembuhan, kegajahan. Semoga kita baca. Mana dulu di situ. Salam dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat kembali beribadah, bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi yang mencipta dengan kuasanya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya itu. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang pagi hari ini karena kami bersyukur Tuhan sungguh baik kepada setiap kami. Kami ingin beribadah, memuji dan menyembah Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa kepada setiap kami. Saat kami bangun tadi pagi, kami menghirup udara yang baru dan kami merasa sehat dan kami disegarkan dan siap untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami beribadah dengan sukacita dan segenap hati kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan yang melayani.
Kami menyerahkan juga setiap saudara, keluarga, sahabat yang sedang dalam perjalanan menuju tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami, mempercepat langkah mereka agar kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar gedung Tulip Guest House ini, agar mereka juga mendengar suara Tuhan melalui apa yang kami lakukan dan terutama di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Ariel yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati, berikan hikmat buat hamba-Mu ini, buat persiapan yang sudah disiapkan untuk diberitakan pada pagi hari ini, agar kami mengerti dan tahu apa yang menjadi, apa yang harus kami lakukan di dalam memikirkan orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan ibadah memuji dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom. Allah kita adalah Allah yang hebat, yang berkuasa di bumi dan di surga. Setiap kita yang percaya diberikan kuasa yang sama supaya kita beroleh kemenangan. Amin saudaraku. Yuk yang percaya sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama ya. Yesus Tuhan.
Kita mau bersorak untuk Tuhan Yesus kita, saudara. Karena Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus sama balik ke saudara. Amin. Kita mau nari untuk Tuhan Yesus, saudara ya. Anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum-akanmu, akan kebaikan kebaikanmu. Amin. Karena hidup baru kau beri, kau barat aku dari kalian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Janji dari pembenar. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum-akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau barat aku jadi kalian. Hapus segala dosa dan
Puji Tuhan ya saudara ya. Saudara, kita mau satukan hati. Kita mau satukan hati kita ya saudara. Kita akan masuk ke satu buah pujian firman saudara. Pujian ini adalah pujian yang salah satu pujian yang membuat saya saudara, satu pengalaman saya saudara, dimana ketika saya dekat dengan Tuhan saudara, kadang di posisi manapun saudara, lagi di bawah atau di atas saudara, mau saya sakit atau bagaimana saudara, tapi saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan saudara. Saya akan terus mengiring dia saudara. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku malah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama saudara. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
Hanya kau satu di hatiku. Hanya kau satu di hatiku. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu punya hati untuk melayani-Mu, untuk melayani sesama kami. Taruhlah hati-Mu Tuhan di dalam hati setiap kami, supaya kami punya hati untuk kami melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Kami punya hati untuk kami melayani orang-orang yang tersesat. Terlebih lagi Tuhan, untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Taruh hati-Mu di hati kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya saudara. Mari kita nyanyikan kembali pujian ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini kami, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini kami, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh Tuhan Yesus, pilih hati kami, beri Tuhan, beri Tuhan untuk kami melayani seperti hati-Mu, oh Yesusku. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Mari sama-sama dengan pujian.
Tuhan. Kami rindu melayani-Mu di sepanjang hidup kami. Kami rindu hidup kami menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, serahkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan saudara, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Lebih tinggi lagi saudara, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati Tuhan yang menjadi Allah, yang menjadi juru selamat, yang menjadi guru, yang menjadi sumber segala sumber pengharapan dalam kehidupan ini. Kami tahu bahwa ketika kami berusaha menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, maka di situ kami dapati Engkau memelihara kami, Engkau memperhatikan hidup kami, Engkau menuntun pribadi kami masing-masing, dan Engkau membawa setiap kami sesuai tujuan dan rencana-Mu yang agung. Terima kasih, biarlah setiap puji-pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang harum serta menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuat kuasa di tempat maha tinggi bekerja dan berkarya, menyingkapkan setiap rahasia firman-Mu pada pagi hari ini, agar sesuai firman-Mu kami berjalan di dalam kebenaran dan kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Mendengar sebagai seorang murid, mendengar sebagai seorang pribadi yang rindu dan haus akan firman-Mu. Terpujilah nama Bapa, kami mengucap syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Salam, puji Tuhan, selamat berbakti, selamat bertemu kembali. Tanpa terasa ternyata hari ini adalah minggu keempat di bulan September. Ya, kami sekeluarga minta maaf yang sebesar-besarnya kalau kemarin tidak ada di tempat ini karena kami ada pelayanan di JKI SMA Jakarta. Kami berangkat hari Sabtu dan pulang hari Senin. Dan salam dari jemaat JKI Jakarta kepada Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Mereka bersuka cita dan mereka ingin berbagi bersama-sama. Puji Tuhan, saya berbahagia menjadi artis Jakarta 3 hari 2 malam di sana. Karena gambar saya, foto saya terpampang di mana-mana. Dari lantai pertama sampai lantai 32 atau lantai berapa?
Di apartemen itu nama saya, foto saya, gambar saya ada di sana. Bukan itu masalahnya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita belajar tentang thoughtful atau memikirkan orang lain. Berapa banyak di antara kita yang hari ini, pagi ini bangun pagi lalu membantu istrinya, membantu suaminya. Ini aku ambilin sepatu, aku ambilin sarapan, aku ambilin bekal atau yang lain sebagainya. Memikirkan orang lain. Ternyata memikirkan orang lain atau thoughtful ini ada kaitan dan menyebabkan sesuatu yang baik. Yang pertama, ternyata dari memikirkan orang lain atau thoughtful ini membangun sikap peduli yang membantu memperkuat hubungan. Kalau nggak kenal pasti nggak akan membantu. Kalau nggak kenal pasti nggak akan sayang. Kalau nggak kenal pasti nggak akan peduli. Yang pertama. Yang kedua, dengan sikap memikirkan orang lain menciptakan suasana yang lebih baik. Ya, suasana yang lebih baik, suasana yang lebih aman, suasana yang lebih nyaman. Yang ketiga, dengan memikirkan orang lain artinya kita berbuat baik kepada orang lain, mengurangi perasaan sepi, mengurangi rasa seperti terisolasi, seperti orang asing padahal di sekitarnya banyak orang. Yang keempat, ketika kita memikirkan orang lain, maka kita menjadi contoh yang baik bagi orang lain, menginspirasi orang lain. Saya teringat ada seseorang suami, lalu istrinya sedang ambil sesuatu di bawah, ya, sedang duduk di kursi, ada meja begini, lalu istrinya mengambil sesuatu di bawah. Suaminya tetap ngobrol dengan rekan bisnisnya, tapi tangannya menutup begini. Apa maksudnya? Supaya kepalanya istrinya pada waktu dari bawah ke atas tidak kejedot sama meja. Ada seorang laki yang ketika naik kendaraan, lalu sang istri atau sang mama sedang menahan kap atau kabin mobil supaya pada saat anaknya masuk tidak kejedot kepalanya dengan itu. Artinya ada kepedulian. Tidak perlu diperintah, tidak perlu disuruh, tapi ada rasa peduli. Baik, kita belajar bersama-sama pagi ini tentang thoughtful atau memikirkan orang lain dalam konteks Sakius. Ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 begini firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama tentang memikirkan orang lain. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, melihat pohon tersebut dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ayat yang ke-6, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kisah klasik yang barusan kita baca, barusan kita perhatikan ini menjadi satu kisah yang saya katakan fenomenal. Harusnya tipe atau orang atau pribadi semacam Sakius ini tidak perlu mendapatkan perhatian khusus. Kenapa? Yang pertama, Sakius adalah orang yang tidak familiar. Banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang enggan untuk memahami, untuk mengerti siapa Sakius ini.
Tetapi dalam sorotan tabib atau seorang dokter Lukas, ada sesuatu yang beda. Siapa Sakius yang sebenarnya dibanding dengan para pemungut cukai yang lain? Nah, Sakius dalam tokoh Alkitab ini, khususnya dalam Injil Lukas, sebagai seorang pemungut cukai yang tinggal di kota Yeriko, digambarkan sebagai seorang yang pendek. Apakah mungkin pendeknya seperti saya, atau lebih tinggi dari saya, atau lebih pendek dari saya belum mengukur karena belum ketemu sama dia. Nanti kalau ketemu saya akan ukur tinggi badan saya sama dia. Ia harus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dan ketika Yesus melewati kota tersebut, ada sesuatu yang luar biasa. Seorang pemungut cukai yang sering dipandang negatif, seorang pemungut cukai yang terlibat dengan pemerintahan Romawi. Pemungut cukai identik dengan seorang penjajah. Banyak orang merasa khawatir bangsa mereka sendiri tidak dalam keadaan baik karena pemungut cukai. Menyalahgunakan kekuasaan. Banyak pemungut cukai yang dikenal dengan dalam tanda kutip pribadi yang tidak menarik, pribadi yang suka memeras, pribadi yang suka memanfaatkan pekerjaannya untuk memeras orang lain. Dia berada dalam komunitas di luar yang sering diabaikan oleh banyak orang. Karena pada saat harus membayar pajak, apakah itu pajak tanah, apakah itu pajak ekonomi, pajak dagang, pajak usaha, dan lain sebagainya, orang merasa tidak mau ingin bertemu. Dan dalam budaya saat itu, pemungut cukai identik dengan ketidakadilan, dengan ketamakan, dengan perilaku moral yang buruk. Dan segudang image dari seorang pemungut cukai itu ada di dalam diri Sakius. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, dan apa yang Yesus perbuat terhadap seorang Sakius, seorang pemungut cukai pada saat Yesus melintasi kota Yeriko. Yang pertama, ada kerinduan dan usaha untuk mengenal Yesus. Ini tipe Sakius. Sudah jelas dalam kerumunan banyak orang, sudah kelihatan di dalam keramaian, di dalam khalayak ramai. Tapi Sakius berusaha untuk naik ke sebuah pohon ara dan ingin melihat Yesus. Seperti apa orang yang namanya Yesus itu? Ada rasa penasaran, ada rasa ingin tahu. Menurut informasi, menurut berita yang dia dengar, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, adalah anak Allah, adalah pribadi yang mampu menyelamatkan, yang mampu membebaskan, yang mampu memberikan keselamatan, dan lain sebagainya. Itu yang ada dalam pikiran Sakius. Nah, dari situlah ada satu kerinduan. Sakius yang dipandang sebagai seorang yang dibenci karena pekerjaannya, seseorang yang diasingkan karena pekerjaannya, seseorang yang tidak mau dikenal oleh masyarakat karena pekerjaannya. Sekali lagi, pekerjaan pemungut cukai bukan pekerjaan yang menyenangkan menurut pandangan banyak orang. Tapi mungkin bagi Sakius merupakan pekerjaan yang sangat enak, sangat menyenangkan, sangat nyaman. Karena apa? Karena di saat mengambil pajak, dia juga mengambil sebagian kekayaannya, mengambil sebagian tagihannya itu untuk kepentingan yang lain. Nah, kisah Sakius ini menggambarkan betapa ada sesuatu yang sangat mencolok, yang tidak baik. Tetapi dalam pemandangan Yesus, seorang Sakius mendapatkan perhatian Tuhan. Perhatian yang luar biasa. Terlepas dari siapa Sakius, terlepas dari apa pekerjaannya, terlepas dari apa latar belakangnya, terlepas dari apa statusnya. Ternyata kasih Yesus ini adalah kasih yang begitu besar, perhatian yang luar biasa. Meskipun Sakius sebagai seorang yang dianggap miring atau minor bagi masyarakat, tapi bagi Yesus ini termasuk pribadi, ini termasuk target sasaran dari keselamatan, dari orang yang perlu dan yang membutuhkan keselamatan di dalam Yesus.
Kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita bisa. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita bisa menunjukkan perhatian, kepedulian kepada orang-orang yang di luar kita. Mungkin kita temukan di sekitar kita tipe, gaya, corak, karakter seperti Sakius ini. Orangnya yang ngeselin, orangnya nyebelin, orang yang bikin kita gak nyaman kalau ketemu. Orang yang suka ngomongin kita, orang yang suka membicarakan kebaikan kita. Ya puji Tuhan kalau kebaikan kita yang dibicarakan. Kalau keburukan kita yang dibicarakan, dari sisi menurut kacamatanya dia, kita merasa tidak enak, kita merasa tidak nyaman. Kita diajak untuk merenungkan bahwa di sekitar kita ada banyak orang di kaum-kaum pinggiran, orang-orang yang tidak berharga. Dengan mencintai mereka, kita dapat menjadi saluran berkat sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memikirkan orang lain seperti yang Yesus lakukan, berarti menyadari kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual mereka, dan berusaha untuk menjangkau mereka. Orang-orang yang tidak punya komunitas, orang-orang yang jarang bergaul, orang-orang yang hanya perlu kepada kita kalau untuk keperluan-keperluan tertentu. Ketika kita berusaha menghampiri dan mendekati, berarti kita berusaha menjangkau mereka, berusaha menyadarkan bahwa mereka juga perlu yang namanya keperluan kebutuhan rohani, perlu kebutuhan pengertian tentang keselamatan, tentang kebenaran, tentang Yesus. Dan mari kita membawa mereka, menjangkau mereka untuk mengenal siapa sesungguhnya Allah yang menjadi sumber segala sumber panutan dalam kehidupan kita. Yang kedua, setelah Sakius berusaha untuk memanjat pohon ara ingin melihat Yesus, apa respon Yesus? Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 berkata dengan jelas, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada pesan khusus. Kenapa Tuhan Yesus tidak menyebut, hai pemungut cukai, hai Pak Sakius, hai kamu, dan sebagainya. Tapi cukup Yesus dengan menyebut nama, hai Sakius, turunlah, karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Sebutan dan panggilan dengan memanggil nama dalam konteks pada saat itu adalah sebutan yang akrab, sebutan yang tidak ingin ada satu jarak, atau ada satu jenjang, atau ada satu pemisah. Sakius, segera turun sebab hari ini aku hendak menumpang, hendak singgah, hendak mampir ke tempatmu, ke rumahmu. Bukan karena Tuhan Yesus lapar pada hari itu, bukan karena Yesus haus pada saat itu, tapi Yesus tahu bahwa inilah pribadi, inilah orang yang tidak disukai oleh masyarakat. Sakius adalah orang, ada tipe atau pribadi orang yang memang tidak diharapkan di tengah-tengah masyarakat. Kehadirannya tidak ingin untuk ada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Sekali lagi, pemungut cukai itu identik dengan penjajah. Orang-orang atau mungkin disebut antek-anteknya pemerintahan Romawi yang pada saat itu memang menjajah. Dan yang kedua, pemungut cukai. Contoh, ini pemungut cukai, jatah atau pajak hari ini atau bulan ini misalkan 500, dia ngambil 1000 atau 1500 atau yang lainnya. Yang 500 atau yang sebagian disetorkan kepada pemerintah, yang sebagian dia masukkan ke kantong sendiri. Nah, itulah yang membuat kacamata banyak orang melihat bahwa Sakius ini bukan tipe orang yang biasa, yang pada umumnya dia mencari kepentingan, dia mencari keuntungan di tengah-tengah pekerjaannya, dengan menumpang di tengah-tengah pekerjaannya, seperti benalu di tengah-tengah pekerjaannya, yang menghisap seperti lintah yang menyedot, yang menghisap darah orang lain. Karena itu banyak orang yang tidak senang, banyak orang yang tidak suka dengan pribadi Sakius ini.
Yesus berhenti dan memanggil Sakius dengan menunjukkan dan dengan kalimat Sakius, turunlah cepat, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yesus memberi kesempatan Sakius untuk ngobrol bersama dengan Yesus, untuk berbicara bersama dengan Yesus. Nah, dalam tradisi Yahudi pula, di meja makan adalah tempat untuk bercerita, tempat untuk ngobrol, tempat untuk sharing. Ya, yang selama ini di meja makan, sana mama, sana papa, sana anak, sana keponakan, sana om, sana oma, opa, sana mertua, menantu dan sebagainya masing-masing pegang handphone. Tangan kanan sendok, tangan kiri pegang handphone. Oh iya, iya. Tradisi di meja makan adalah kesempatan bagi Yesus untuk menyampaikan apa visi misi Yesus kepada Sakius. Karena itu Yesus berkata, aku hendak menumpang di rumahmu. Dan Sakius menyediakan jamuan makan pada saat itu. Yesus menyampaikan, dia ada rasa ingin memperhatikan. Yesus thoughtful kepada Sakius. Yesus ingin berbuat sesuatu kepada Sakius. Saat Yesus memilih untuk menumpang dan makan di rumah Sakius, menjadi satu pernyataan. Yesus ingin mengasihi, melampaui dari kasih manusia yang lain, dari kasih masyarakat yang lain. Ada berapa banyak di antara kita yang ketika kita ada dalam keseharian, dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kesibukan bisnis kita, kita masih memikirkan orang lain, kita masih peduli dengan orang lain, kita masih ingat dengan orang lain, bahwa mereka juga adalah bagian ciptaan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan dari debu tanah liat, mereka juga diciptakan Tuhan dari debu tanah liat yang sama, dan akan kembali menjadi debu. Respon Yesus kepada Sakius, orang yang asing ini, orang yang tidak dianggap ini, tapi Yesus care terhadap orang ini. Yesus peduli, Yesus terbuka dengan Sakius. Kalau mungkin kita berkata, saya kan kaya, saya tidak butuh mereka. Apa sih mereka? Siapa mereka? Saya nggak perlu. Yang saya perlukan itu adalah keluarga saya, rekan bisnis saya, orang-orang yang ada di atas saya, orang-orang yang ada di bawah saya, orang-orang yang bisa diajak kerjasama dengan saya. Yang lain nggak perlu. Yesus melakukan ini. Yesus menunjukkan kesediaannya untuk dekat dengan Sakius, karena Yesus ingin mengubah paradigma kacamata yang dilihat oleh orang lain terhadap pribadi Sakius, yang selama ini dalam tanda kutip, ini pemeras, ini orang yang tamak, ini orang yang serakah. Tapi Yesus ingin mengubah paradigma itu, bahwa Sakius juga bisa diubahkan, bahwa Sakius juga bisa berubah hidupnya, bahwa Sakius juga bisa berubah karakternya, bahwa Sakius juga bisa berubah cara berpikirnya, bahwa Sakius orang yang dulunya sebagai orang yang tamak, orang yang ceroboh, orang yang suka memeras, bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena itu Yesus peduli. Sakius, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Kesediaan Yesus untuk berada dekat dengan Yesus mengubah hidup setiap orang, memberi kesempatan harapan baru. Kalau kita mengenal Yesus, kalau kita dekat dengan Yesus, tentunya dari dulu sampai hari ini, tentu ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Berapa lama kita mengenal Yesus? Berapa lama kita memuji Yesus? Berapa lama kita melayani Yesus? Berapa lama kita mengenal Yesus? Adakah perubahan-perubahan yang lebih baik terjadi dalam hidup kita? Adakah perubahan-perubahan yang lebih baik itu muncul dalam kehidupan kita? Memikirkan orang lain berarti memberi mereka kesempatan untuk mengalami kasih dan pengampunan Allah bekerja dalam hidup mereka. Saya ngomong begini karena saya ngomong dengan orang Kristen. Kalau saya ngomong dengan orang yang bukan Kristen, saya akan ngomong begini. Memikirkan orang lain berarti memberi mereka kesempatan mengalami kebaikan, mengalami toleransi, solidaritas, mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan dalam hidup.
Karena saya ngomong dengan anak-anak Tuhan, dengan orang percaya, maka saya katakan memikirkan orang lain, berarti memberi kesempatan bagi mereka untuk mengalami kasih dan pengampunan Allah bekerja dalam hidup orang tersebut. Apakah itu gampang? Apakah itu sulit? Ini yang terjadi dalam hidup kita. Kalau Yesus tidak turun bertemu kepada kita hari ini, saat ini, berarti kita yang harus turun untuk menjadi Kristus-Kristus kecil. Bagaimana kita harus menyampaikan kepada orang lain bahwa diri kita lah ini misi, bahwa diri kita lah ini utusan Kristus, yang harus menyampaikan apa yang menjadi tugas Kristus bagi banyak orang. Yang ketiga, ada perubahan dalam hidup Sakius. Ternyata tujuan Yesus ketika berkata, Sakius turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Terjadi ada transformasi, ada perubahan yang luar biasa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan di tengah-tengah atau di saat sedang bercengkerama atau sedang makan bersama. Sakius berkata, Tuhan, perhatikan kalimat ini. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Fair enggak? Apa yang dilakukan oleh Sakius ini fair enggak? Cincang enggak? Atau masih kurang? Kok cuma 4, kenapa enggak 10 kali lipat? Hah? Ini bukan hitungan Alkitab, tapi hitungan dari Sakius sendiri. Tuhan, setengah dari milikku, setengah dari milikku, setengah dari kekayaanku, setengah dari asetku, setengah dari tabunganku, setengah dari depositoku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau saya saat itu ada di tengah-tengah Sakius, saya akan minta suatu keterangan kepada RT RW mengaku orang miskin. Ini pernyataan dan ini komitmen Sakius, setengah dari milikku akan kuberikan dengan cuma-cuma, tanpa syarat, dengan cuma-cuma. Jadi kelihatan. Dalam tradisi Yahudi akan terlihat orang kaya, orang miskin itu akan terlihat di depan mata kita. Nggak perlu diperlihatkan depositnya, buku tabungannya nggak perlu. Orang yang menggunakan jubah-jubah warna tertentu akan kelihatan, ini golongan orang nggak mampu, ini golongan orang kaya. Apalagi yang menggunakan jubah ungu, orang yang super kaya dan lain sebagainya, itu akan kelihatan dari warna jubah-jubahnya. Jadi tidak ada orang yang akan menipu, orang yang akan bohong. Sakius, apa termasuk orang miskin? Tidak bisa. Setengah dari milik kepunyaan yang Sakius peroleh, apakah itu dari memeras, apakah itu dari korupsi, apakah dari apapun, setengah dari kekayaannya, dari miliknya itu diberikan kepada orang miskin. Dan kelanjutannya masih ada, sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Ya bukan sekiranya, memang ada sesuatu yang diperas dari pajak-pajak tersebut, dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Tinggal ngitung, Pak Yusef, waktu diperas sama Sakius berapa? Tinggal menghitung aja, berapa bulan, berapa tahun, tinggal mengalihkan 4 kali lipatnya. Jadi masing-masing tinggal menunjukkan, Sakius sudah melakukan ini kepada saya, sudah memeras saya, sudah meminta pajak kepada saya. Waktu saya dagang combro diperas segini, waktu saya dagang oncom diperas segini, waktu saya dagang pete diperas segini, karena saya tidak suka itu, daripada saya sebutkan. Diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat Yesus berkata, Sakius turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu, membawa perubahan hidup. Gak gampang loh, gak gampang untuk mengubah hidup orang yang punya duit. Gak mudah mengubah orang yang hidup sudah dalam keadaan nyaman. Beda dengan mengubah seseorang yang sudah ada di ICU, udah segala macam kabel, udah segala macam saluran, udah segala macam selang. Tanya, Pak, Bu, mau sembuh?
mau didoakan, mau terima Yesus, kadang enggak. Masih mending. Tapi ini Zakheus dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan punya, bahkan kelebihan, kelimpahan. Nggak mudah untuk mengubah pola pikir orang yang seperti ini. Tapi yang terjadi adalah ini yang dilakukan. Kisah Zakheus menyoroti tentang tema pertobatan. Dari orang yang memeras menjadi orang yang memberi, dari orang yang tamat menjadi orang yang peduli, dari orang yang melakukan sesuatu bagi orang ini musuh saya menjadi orang yang mampu menjadi teman dan sahabat bagi masyarakat. Setelah pertemuan dengan Yesus, Zakheus berjanji untuk melakukan itu. Ada transformasi yang luar biasa terjadi. Transformasi Zakheus menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa diperhatikan, dicintai dan diterima oleh Tuhan dan oleh yang lain, maka Zakheus terdorong untuk bertobat dan untuk berbuat baik. Siapa yang tidak mendapatkan kepedulian dari Tuhan? Sudah nyanyi kasih kunci F dong. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ku biarkannya sendiri, sebab Allah mengerti atau Allah peduli. Allah itu sudah mengerti, Allah sudah peduli dengan hidup kita. Berapa banyak di antara kita lalu berkata di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, kita berkata, Tuhan, sampai kapan aku harus berdoa, sampai kapan aku harus berpuasa, sampai kapan aku harus bergumul. Engkau biarkan aku sendiri dalam pergumulan ini. Sesungguhnya Allah mengerti, Allah peduli. Hanya waktunya Tuhan yang belum terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah peduli dengan hidup kita, kalau Tuhan sudah mengerti dengan diri kita, lalu apa yang akan kita lakukan? Tuhan tidak minta balasan dari kita. Sebaliknya, balasan yang perlu kita lakukan adalah ketika kita melakukan itu untuk orang lain, ketika kita melakukan untuk sesama kita, ketika kita melakukan untuk keluarga kita, atau bahkan melakukan untuk orang-orang yang tidak senang, yang dalam tanda kutip memusuhi kita karena kita orang Kristen, karena kita punya komunitas, karena kita punya kelompok orang-orang percaya. Mereka lah sasaran yang perlu mendapatkan perhatian, yang harus kita ubahkan, yang harus kita bawa dari jalan yang salah kepada jalan yang benar, dari paradigma yang keliru kepada paradigma yang benar, dari wawasan pemikiran yang salah kepada sesuatu yang lebih baik. Yang saya takutkan adalah ketika nanti di surga, itu satu, orang-orang yang rohani, dua, orang-orang yang kaya, tiga, orang-orang yang pintar, para cendekiawan, empat, orang-orang yang punya deposit banyak. Nah, orang-orang yang di luar itu masuk di tempat yang lain. Kenapa? Karena mereka nggak punya kapasitas untuk sampai ke surga. Karena tidak ada yang pernah perhatian kepada mereka. Saya sebelum masuk ke lingkungan besar, tiap Sabtu saya pelayanan di kelompok bisnismen, grup Jogja, grup Kardinal, grup mana lagi itu, Sabu Lidi, segala macam kumpul semua. Ada kalau 90 sampai 100 orang tiap Sabtu di Dago atas, di Dago Kanayaka. Mereka bawaannya Mercy, Baby Benz, tipe terbaru, ya tipe-tipe baru, seri-seri terbaru. Karena saya pelayanan, jadi saya tiap Sabtu harus ke sana. Saya pelayanan bermusik, kalau nggak khotbah ke mereka. Lalu tiap Sabtu itu saya datang, kalau bisa saya datang lebih awal, mulai jam 8. Kalau bisa sebelum setengah 8 saya udah nyampe di Dago Kanayaka. Dengan tujuan apa?
Karena saya bawa sepeda motor. Saya naik motor. Yang mereka kan pada naik mobil semua. Saya naik motor. Langsung saya masuk ke parkiran. Parkir paling belakang dekat garasi, dekat dapur. Masuk ke dalam. Lalu saya keluar. Duduk manis di depan mimbar. Saya merasa saya ini orang kecil. Memang kecil kan. Orang kecil, orang tak berdaya. Gitu ya. Itu tiap Sabtu saya lakukan begitu. Saya belum bisa menerima kalau saya ini, ya maksudnya biarin mereka mau pakai apa adanya, tapi buat saya nggak ada masalah. Pada akhirnya saya menyadari, saya mengerti, ternyata lebih tinggi saya daripada mereka secara rohani. Kenapa? Karena saya harus membaik mereka. Gitu. Pak Susanto Wibowo sering berkata, Pak, tolongin ini jemaat-jemaat yang tak berantah pokoknya. Jadi di tengah-tengah persekutuan itu aromanya muncul semua. Semua kipas saya nyalakan itu. Satu ruangan itu kipasnya di saung itu ada berapa? Ada 15 kipas. Saya nyalakan semua. Bukan supaya dingin, bukan. Supaya asap-asap rokok itu pada keluar. Karena saya nggak kuat, nggak betah. Saya pasti mabuk di tengah-tengah itu. Dan sampai hari ini mereka masih bersekutu. Sampai hari ini mereka masih beribadah. Saya berusaha untuk menjembatani antara orang-orang yang punya kekayaan, yang punya duit dengan orang-orang yang tidak punya untuk bersama-sama. Jadi tidak disebut lagi persekutuan kaum bisnismen, tapi persekutuan orang-orang percaya. KTC, komunitas kelompok yang dibangun. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau belajar bersama-sama. Ketika kita memikirkan orang lain, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa perubahan positif. Amin. Amin gak? Ketika kita memikirkan orang lain, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa perubahan positif bagi mereka, bagi hidup mereka. Karena itu jangan sia-siakan. Kalau kita menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, harus punya sikap ini, menjadi anak Tuhan untuk membawa perubahan positif dalam hidup orang lain. Kenapa? Karena kita bisa berbicara, kita bisa menyampaikan, kita bisa menasehati. Yuk kenal Tuhan, yuk ikut persekutuan, yuk ikut doa, yuk ikut ibadah, yuk ikut give. Membawa mereka nggak perlu banyak-banyak. Cukup berapa orang saja. Itu sudah menjadi bagian misi kita. Karena apa yang harus kita lakukan adalah kita ini umat kepunyaan Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamu yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Perbuatan Tuhan yang besar itu adalah ketika kita mampu mengubah orang lain dari orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi orang yang mengenal Tuhan. Dari orang yang tidak mengerti rahasia hidup menjadi orang yang mengerti rahasia hidup. Dari orang yang tidak paham tentang artinya kebenaran, kejujuran, ketulusan, dibawa untuk mengenal tentang pengertian ini. Lewat siapa? Lewat kita. Kalau di sini Bapak Ibu, ini saya anggap sebagai murid-murid saya karena saya menyampaikan. Tapi di luar sana, Bapak Ibu sudah semua ini harus menjadi guru-guru. Bisa berbagi, bisa bercerita, bisa menyampaikan hal yang positif kepada banyak orang. Nah oleh sebab itu, coba mari kita mempraktekkan hal ini dan mari kita terapkan hal ini dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Lukas pasal 19 ayat yang ke-9 berkata begini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada keluarga ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bukan hanya perubahan yang terjadi, bukan hanya pola pikir yang terjadi, bukan hanya perubahan hati yang terjadi, tapi dari orang yang tidak mengenal Tuhan, dari Sakius orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sasaran kita hidup adalah misi. Sasaran dan tujuan kita hidup adalah menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya berdampak bagi orang lain. Hal apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan, disitulah tempatnya, ladangnya untuk kita menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi tangan dan kakinya Kristus.
berkontribusi pada nilai-nilai penyelamatan bagi orang lain. Tidak sulit, sederhana. Mungkin dengan bertanya, apa kabar? Baik, sehat, gimana keluarga? Bagaimana pekerjaan? Aman, lancar? Oh enggak, ada sesuatu, ada masalah, ekonomi kurang, kesehatanku kurang. Dengan kita berkata, boleh saya berdoa? Mari kita berdoa bersama. Dengan mendoakan dan menyebut nama Tuhan, Bapa di surga, menyebut Roh Kudus, menyebut Yesus. Saya berdoa untuk orang ini, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan kasihi, Tuhan campur tangan. Itu sudah menjadi bagian. Kita menginjil, kita bersaksi, kita membagi kebaikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, dalam setiap kehidupan kita, mari kita belajar bersama-sama. Dalam setiap pribadi kita, orang-orang yang ingin Tuhan kasih adalah orang-orang yang mau menyerahkan diri, menyerahkan hidup, menyerahkan pribadi, menyerahkan pikiran, menyerahkan hati untuk Tuhan pakai menjadi alat dan saksinya. Masih ingat tema minggu yang lalu apa? Selfless, tidak egois. Bagaimana kita menjadi orang yang selfless atau tidak egois? Sudah disampaikan minggu yang lalu. Kalau kita ingin menjadi orang yang thoughtful, orang yang bisa memikirkan orang lain, kita harus menjadi orang yang selfless dulu, yang tidak egois dulu. Kalau kita masih punya keegoisan, gak mungkin kita akan memikirkan orang lain. Tetapi karena kita menjadi orang yang mau terbuka dan peduli dengan orang lain, maka kita bisa memikirkan orang lain. Dan orang-orang yang tidak bisa memikirkan orang lain, saya katakan orang yang egois. Orang-orang yang tidak mau peduli dengan orang lain. Orang yang peduli mencerminkan orang yang memiliki kasih Kristus, orang yang memiliki kebaikan Kristus. Mari kita pikirkan kehidupan kita hari ini. Contoh apa yang bisa kita lakukan? Bantuan apa yang bisa kita berikan kepada sesama kita? Hal apa yang baik yang bisa kita lakukan kepada orang lain? Apakah kita peduli, kita peka terhadap apa yang mereka perlukan, mereka butuhkan? Mulailah dari kehidupan kita masing-masing. Dimulai dari pribadi kita. Belum ada istilah terlambat bagi kita. Waktu masih ada, kesempatan masih ada. Mari kita lakukan, mari kita praktekkan. Dengan kalimat sederhana, Sakius turunlah, aku tidak menumpang di rumahmu. Dan dengan pembicaraan-pembicaraan di meja makan itu, maka Tuhan memberikan satu perubahan, mengubah hidup Sakius menjadi pribadi yang boleh bertobat, mengenal, dan pada akhirnya menerima keselamatan. Kepada kita semuanya Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin sampaikan, ada sesuatu yang baik, lakukan, kerjakan, agar pemikiran kita tidak diisi dengan pemikiran kepentingan sendiri, keuntungan sendiri, cuan sendiri, tapi kepentingan bagaimana kita bisa berbagi dan membagi kepada banyak orang. Apa yang kita terima, ceritakan, bagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Nya, menjadi saksinya yang ajaib, saksinya yang luar biasa, dimanapun, kapanpun, dan apapun. Belajarlah menjadi pribadi-pribadi yang mau diubahkan dan mau menjadi alat Tuhan yang hidup, saksi Tuhan yang ajaib, dan orang-orang yang berkenan serta menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tunduk diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Jauhkan kami dari pribadi-pribadi yang egois. Buatlah kehidupan kami yang bersedia memikirkan orang lain, memikirkan kesedihan, memikirkan kebutuhan, memikirkan kesehatan, memikirkan hal-hal yang perlu kami berikan kepada orang lain. Mulailah itu dari hal kecil, dari keluarga, dari pasangan, dari persaudaraan, dari pertemanan, agar dari situ orang lain boleh melihat yang ada di dalam diri kita adalah Kristus, adalah Yesus yang sudah mengubahkan hidup kita. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami diikankan kembali oleh firman-Mu pagi ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari
kita persiapkan hati dan diri kita sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Adakah hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan? Adakah hal-hal yang belum kita kerjakan dan kita perbuat? Sebelum kita jauh lebih dalam masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, mari bereskan diri di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati mari kita mengaku, mari kita memohon pengampunan, sehingga perjamuan kudus sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini kami melaksanakan dan mengingat akan kasih yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kami, pengorbanan untuk menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa. Kami bersyukur, kami percaya kepada Allah yang benar, Tuhan yang benar, Yesus yang sama dengan kami dan merasakan apa yang kami rasakan. Kami datang Tuhan, kuduskan dan sucikan setiap kami untuk kami dapat menyambut tubuh dan darah, mengingat akan kasih dan pengorbanan itu. Biarlah apa yang kami lakukan tidak hanya kami ingat hari, tetapi menjadi ingatan-ingatan bagi setiap kami bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh baik kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu dengan perjamuan kudus ini kami hidup sesuai dan meneladani apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sakramen perjamuan kudus menjadi perintah Tuhan kepada kita semua, bahwa Kristus sudah mati dan berkorban bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita satu tubuh di dalam Kristus, yang saling mengingatkan, yang saling mendoakan, yang saling membantu, dan saling memperhatikan. Perjamuan kudus menjadi perintah bagi kita bahwa Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah anggota gereja. Semuanya sia-sia.
bersama-sama di dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, saya bacakan dengan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kita angkat tinggi-tinggi cawan perjamuan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Marilah rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi kemenangan terjadi terjadi kelepasan terjadi. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah. Terima kasih untuk kasih setia-Mu kepada kami sampai hari ini. Pengorbanan-Mu yang luar biasa, pengorbanan-Mu yang dahsyat sudah memperkenankan kami memperoleh keselamatan. Kami percaya Kau sudah bawa kami menikmati kemenangan, kelepasan, kesembuhan, kekuatan, sukacita. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang dalam berbulan ekonomi dilepaskan menoleh kasih karunia Tuhan. Dalam berbulan masa depan, dalam berbulan studi, Engkau Allah yang sanggup memberikan harapan baru. Engkau sumber selalu kehidupan, dan Engkau Allah yang beri harapan setiap kehidupan kami. Terima kasih kepada kita. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk sakramen hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Terus berkati.
Sebentar kita akan melakukan persembahan. Mari setiap yang melayani persembahan hari ini boleh maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa, untuk kebaktian ini. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari yang kami punya untuk mempersembahkannya kepada-Mu Bapa. Kiranya Kau memberkati, Kau berkenan menerima persembahan kami. Layakkanlah persembahan kami agar persembahan kami bisa memuliakan Tuhan dan bisa memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Hari ini kita belajar dari satu pribadi yang luar biasa, yaitu Zakheus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengundang Tuhan Yesus masuk dalam rumah kita dan terjadi satu perubahan yang luar biasa, kita belajar dari Zakheus ini. Naiklah ke gunung yang tinggi, pandang Tuhan, dan nantikan respon Tuhan. Dan percaya respon Tuhan pasti positif buat kita semua. Terima kasih Pak Arya buat firman yang luar biasa, yang sangat memberkati buat saya pribadi. Berharap Bapak Ibu semua boleh terberkati juga dengan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati Pak Arya dan keluarga, dimanapun Pak Arya melayani juga. Tuhan memberkati semua. Bapak Ibu sekalian, Angklungan hari Senin kita akan berlatih lagi di tempat ini jam 5 ya. Dan mungkin nanti ke depan kita akan secara rutin melayani, apa itu di minggu keempat atau di mana, kapan, nanti kita akan kasih tahu. Dan mungkin juga dengan event-event tertentu nanti juga kita bisa melayani juga. Kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih buat anak-anak saya, tim musik yang luar biasa, semangat terus, worship leader yang ganteng, yang cantik, singernya juga luar biasa semua, energik sekali dari mulai kita persiapan sampai hari saat ini. Sukacita saya senantiasa melimpah dan melimpah karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, untuk doa Jumat hari ini, prayer encounter, itu diadakan di tempat Ibu Lani. Ibu Lani itu istri saya, Bapak Ibu sekalian. Tempatnya di Batu Mas. Waktunya jam 6 Pak? Atau setengah 7? Jam 6. Saya berharap Bapak Ibu sekalian untuk bisa bersama-sama berdoa, mendoakan teman-teman kita yang sakit, yang ada masalah, mendoakan juga buat ibadah kita hari Minggu nanti, mendoakan juga buat kelangsungan daripada ibadah kita BFC tempat ini juga. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang baru pertama hadir di tempat ini? Saya ingin mengenal lebih lagi. Boleh mengangkatkan tangan? Tidak ada. Banyak jemaat yang setia di BFC ini. Dan hari ini juga saya sangat senang dengan kedatangan anak-anak saya juga, yaitu ada Ives dan istri, ada Bade, ada Sam dan istri juga. Luar biasa benar. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kita. Terus Bapak Ibu sekalian, minggu depan adalah minggu terakhir di bulan ini, minggu kelima ya. Saya tetap mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita akan boleh mengajak teman-teman, saudara semua bisa bersama-sama hadir di tempat kita. Kita penuhi ruangan ini ya. Kita majukan BFC ini. Karena gereja ini berdiri dan gereja ini maju bukan karena satu orang pribadi yang ada di tempat ini, tetapi karena kita semua yang ada di tempat ini. Setuju Bapak Ibu sekalian? Tetap semangat ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita undang untuk bangkit berdiri. Nanti Ibu Nasira akan berdoa buat kita semua. Pak Arya sekalian. Oh ya Bapak Ibu sekalian, untuk setiap pelayan yang mengambil bagian hari ini, nanti jangan pulang dulu ya. Kita akan bersama-sama mengucap syukur karena kita boleh menyelesaikan ibadah kita hari ini. Silakan Pak Arya.
Ya Bapak Ibu yang terkasih, tolong minta ditayangin satu pengumuman yang tadi UMKM. Berkaitan dengan ini, Bapak Ibu sebentar. Boleh duduk sebentar ya? Bentar aja. Ah ini. Ya cukup. Ini hari dilaksanakan pertemuan ini atau seminar ini pada hari Sabtu tanggal 28 September dimulai pukul 12 ya. Sudah kelihatan. Diawali dengan makan siang dan disertai dengan demo masak, bukan demo huru hara ya, demo masak. Nah Bapak Ibu, siapa saja dari yang muda, remaja sampai yang dewasa boleh ikut. Begitu ya, tapi berangkat masing-masing ya, gratis. Ini adalah proyek dari PJ atau Pemeliharaan Jemaat, dimulai dari MD6 ya, MD6. Karena mengundang Lengkong, Galunggung, Malaet, Budiman, semua diundang. Yang bisa naik ke lantai 2, tempatnya di lantai 2. Begitu ya, targetnya 200 orang, bahkan lebih. Setelah dari Jawa Barat nanti akan PJ Sinode itu akan keliling ke Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kesempatan proyeknya PJ Pemeliharaan Jemaat dari Sinode yang dipegang oleh itu bintang tamunya Mr. Jakuta. Yang kedua hostnya Bapak Handiru. Gak tahu Jakuta itu siapa. Baik, demikian pengumuman yang saya sampaikan. Saya mengingatkan kembali berkaitan dengan doa Jumat seperti yang Sakyus lakukan. Kalau kita ingin memperoleh sesuatu yang dari Tuhan, undanglah Yesus hadir dalam hidup kita, dalam gereja kita. Kalau Bapak Ibu ingin menikmati sesuatu yang lebih dari itu, undanglah Yesus hadir dalam pribadi masing-masing. Berikut undang setiap kita untuk doa Jumat keliling di rumah Ibu, Bapak Ibu masing-masing. Dan Yesus memberkati kita semua sedang berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang tiada pernah ada batasnya dalam kehidupan kami. Satu hal yang membuat kehidupan kami makin kagum adalah ketika kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ketika kami mengundang Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau mendatangkan perubahan besar. Ketika Engkau hadir dalam rumah tangga kami, maka rumah tangga kami menikmati sesuatu yang besar. Hidup kami diubahkan, keluarga kami diubahkan, kesehatan kami diubahkan, pekerjaan ekonomi kami diubahkan, dan diberkati, masa depan kami pun diberkati oleh Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Belajar dari Sakyus, orang yang tidak dianggap oleh banyak orang, oleh dunia, tapi Engkau menganggapnya. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami, mulai hari ini dan selanjutnya. Bapa, kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi harapan, kerinduan, pergumulan dan doa kami tahu bahwa Engkau Allah sumber segala sumber, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengerti, Allah yang maha mengetahui, Allah yang tahu segalanya tentang kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, berperkara dengan kami, agar kami boleh merasakan sungguh Engkau Tuhan Allah El Shaddai, Allah Maha Besar. Kami membawa negeri ini dalam tangan-Mu, kami membawa bangsa ini dalam tangan-Mu. Tuhan, mari Engkau menolong umat anugerah kasih setia-Mu Tuhan, yang akan memulihkan negeri kami lewat kepemimpinan dengan pemimpin yang baru. Ada metode yang baru, cara yang baru, pendekatan yang baru kami percayakan dalam tangan-Mu. Kami rindu negeri kami mengalami perubahan. Perubahan dalam ekonomi, perubahan dalam sosialitas, perubahan dalam bidang kehidupan, dalam bidang pendidikan, pemeliharaan, dan semua hal yang kami harapkan. Bapa, mari Engkau yang terus membawa kami menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan, lewat ibadah raya, lewat persekutuan doa, lewat gift-gift yang ada. Doa Jumat yang akan kami selenggarakan pada hari Jumat tanggal 27 September di rumah Ibu Lani Bapak Om, kami serahkan dalam tangan-Mu. Karena kami rindu ingin bersekutu bersama-sama. Kami rindu ingin bersama-sama berdoa, memuji menyembah Tuhan. Engkau Tuhan yang turut serta di dalamnya. Terima kasih ya Bapak, Engkau baik dan sungguh sangat baik. Bapak,
Kami bersyukur untuk kehadiran saudara kami yang boleh datang dalam ibadah pada pagi hari ini, yang boleh dengan setia bersekutu memuliakan, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Tuhan, mari Engkau yang terus menjadi sumber inspirasi. Engkau memberkati sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jerih payah kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Engkau perhitungkan dan Engkau menyediakan upah yang terbaik, yang terbesar dalam kehidupan kami. Saudara kami yang tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, tangan kuat kuasa-Mu yang ajaib, tangan kuasa-Mu yang sempurna, yang akan terulur dan memberikan mereka pemeliharaan, perlindungan, perhatian khusus, sehingga mereka boleh datang bersama-sama dan waktu kesempatan berikutnya akan bersekutu memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di tempat ini, di Tulip ini, di Gesos ini kami beribadah, kami mendirikan rumah bagi Tuhan. Engkau memberkati agar kami boleh merasakan dan melihat bahwa pertolongan Tuhan dinyatakan. Yesus ini Tuhan memberkati dengan luar biasa, memberkati di dalam usaha pekerjaan yang ada, dan tangan-Mu Tuhan yang terus menuntun dan membimbingnya. Terpujilah nama Bapa selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, dari Aser Kolektan, Soundman Multimedia, tim worshiper, musik, singer, leader, LCD, operator, soundman, kameramen, semua Tuhan, para kolektor dan berjamaah khusus tanpa terkecuali. Tuhan, mari Engkau yang akan memberkati. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu tiada terbatas dan tidak pernah berubah, selalu baru dan dinyatakan dengan luar biasa. Terpuji nama Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memelihara langkah demi langkah kehidupan kami, dan sepanjang sepekan kami boleh berjalan bersama di dalam Tuhan. Dipermuliakan, ditinggikan dan dalam nama Tuhan. Saudara kami yang masih dalam perjalanan untuk menuju ke Bandung, Indonesia, Tuhan juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, mari arahkan mata hati, tengadakan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Ku